Di awal join berjanji nanti saya bantu, kamu pasti sukses, tapi akhirnya nggak dibantu. Betul nggak? Berapa banyak? Mungkin Anda mengalami hal seperti itu ya. Mungkin Anda mengalami ya. Saya nggak ngomong Anda yang menjanjikan, tapi mungkin Anda mengalami hal seperti itu. Mungkin Anda pernah dijanjikan oleh leader Anda. Nanti, bantu kamu sampai kapanpun. Kenyataannya Anda dibantu nggak? Enggak kan? Hasilnya apa? Apa yang dikatakan leader Anda itu adalah sebuah kebohongan. Dan tanpa disadari, kebohongan itu bertubi-tubi. Kan nggak ngomong cuma ke satu orang ya, ngomongnya ke banyak orang ya, bertubi-tubi. Sampai akhirnya dosa itu menghalangi pintu berkahnya. Makanya bisnis nggak berkembang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jadi dosa yang diakumulasi itu menjadi penghalang untuk berkahnya, gitu loh. Maka dari itu Anda harus bantu orang itu harus dengan tulus, ikhlas Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang membantu orang dengan berharap pamrih? Berapa banyak? Oh Pak, kalau saya mah ikhlas Pak. Di ujung dunia sekalipun, saya datangi, saya ikhlas Pak. Orang yang ikhlas itu aja kadang untuk ngomong dirinya ikhlas aja berat loh Bapak Ibu. Walaupun dia sendiri mengikhlaskan, tapi dia nggak pamer gitu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Intinya gini, saya kasih contoh. Aheng sama Lingcun ini bersahabat baik. Suatu hari si Aheng ini si Lingcun mengalami sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan si Lingcun ini. Si Aheng berpikir gini, si Lingcun lagi dalam masalah. Oke lah, aku mau sedekah, aku mau kasih sedekah. Disedekahin tuh Indomie 1 dus ke Lingcun. Hai Lingcun, gimana kabarmu? Iya nih, aku lagi kesulitan ekonomi saat ini, pandemi misalkan gitu kan. Dikasih Indomie 1 dus. Terima kasih ya, sudah kasih saya Indomie 1 dus. Iya, terima kasih kembali. Pulang ke rumah, si Aheng ngomong gini, hari ini lu nyungsep nih, bahasanya kasar loh. Hari ini lu nyungsep, gue kasih Indomie lu sedus. Ya mudah-mudahan aja lah suatu hari kalau gue ada apa-apa, lu kan bisa nolongin gue. Belum apa-apa dia udah nyumpahin dirinya sendiri kan, suatu hari gue ada apa-apa. Bener Bapak Ibu, suatu hari si Aheng nyungsep juga ceritanya. Dia berharap si Lingcun, Lingcun, dulu kan lu gue kasih Indomie 1 dus kan. Sekarang gue lagi kesusahan nih, boro-boro lu ngasih gue 1 dus. 1 bungkus saja kagak. Itu kan namanya gak ikhlas ya Bapak Ibu ya. Memberi sesuatu dan berharap pamrih, itu dosa loh Bapak Ibu. Gak bener itu, gak boleh. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri masuk kantong. Sudah, gak usah mikirin. Betapa bodohnya kita kalau kita menolong orang dan kita berharap suatu hari orang itu tolong kita. Bodoh sekali Bapak Ibu. Serius, bodoh sekali. Kenapa? Karena nih, perhatikan baik-baik ya. Setiap orang punya keterbatasannya masing-masing. Setiap orang punya keterbatasannya masing-masing. Kalau misalkan saya tolong Anda, misalkan satu orang nih, misalkan ya, Ani misalkan itu, saya tolong Ani. Dengan saya berharap suatu saat Ani tolong saya. Betapa bodohnya saya. Tapi saya berharap saya punya Tuhan yang tolong saya. Jadi kalau saya berbuat kebaikan kepada banyak orang, itu sudah hak dan kewajiban saya. Kewajiban saya harus menjadi berkah dan manfaat buat banyak orang. Di mana ada orang membutuhkan, saya harus bantu. Di mana ada orang membutuhkan, harus bantu. Tapi tidak pernah sekalipun saya berpikir untuk kalau gua ada apa-apa tolong gua ya. Enggak. Karena saya udah dari dulu dididik seperti itu. Saya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Jadi kalaupun saya tolong Anda suatu saat saya mengalami masalah, amit-amit, Anda nggak bantu saya pun, saya nggak akan marah Bapak Ibu. Ngapain saya harus marah? Loh, saya ngomong panjang lebar ini manfaatnya apa? Nggak ada. Ya tapi ya udahlah. Banyak orang bilang, aku kangen sama edukasinya, aku pengen belajar, sudah rindu nih. Ya wes ayo sekarang. Nah, kalau kita memberi sesuatu, jangan berharap sama orang yang kita beri. Terlalu bodoh kita Bapak Ibu berharap sama manusia. Berharapnya sama Tuhan.
pada saat kita mengalami sebuah masalah yang besar, Tuhanlah yang tahu siapa yang berkompeten untuk menyelamatkan kita. Dipakai sama Tuhan sebagai alatnya di dunia untuk nolong kita. Dan bisa jadi bukan dari orang yang kita berbuat kebaikan itu, bukan. Tapi dengan kita berbuat kebaikan kepada orang tersebut, suatu hari ketika kita terjadi sebuah masalah, Tuhan memberikan jalan buat kita, bisa jadi melalui orang lain. Jadi jangan pernah Anda berharap pamrih ketika berbuat kebaikan. Jangan. Begitu juga dengan di dalam bisnis jaringan. Berapa banyak seorang leader yang mengatakan gini, wah Pak, kalau ini jadi jalurnya, wah sekarang saya kerja dulu nih. Ya kan? Saya kerja dulu, semangat. Istilahnya ini jaringan nih, makan gue suapin, mandi gue mandiin, ke kamar mandi gue cebokin dah, semuanya diurusin. Nanti 2 tahun lagi dia kan gede tuh. Saya tinggal lipat tangan, indahnya dunia. Uang mengalir seperti keran yang dol. Iya, kerannya dol, tapi airnya mampet. Sama aja bohong. Aduh, Bapak Ibu, jangan mikir kayak gitu. Kalau Anda berpikir saya tolong orang ini, saya bantu orang ini, suatu hari orang ini besar dan orang ini akan memberikan penghasilan secara terus-menerus. Ya betul sih, konsep jaringan begitu. Tapi yang salah adalah pola pikir kita. Sehingga pola pikir kita menentukan reaksi kerja kita. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Kalau Anda ya, yang namanya sebuah bisnis jaringan, ini kan namanya bisnis passive income. Bisnis yang kita lakukan di awal sampai satu titik kita tidak bekerja ekstra seperti di awal, tapi ini akan memberikan penghasilan secara terus-menerus, ya emang betul. Tapi yang salah adalah pola pikir. Apalagi kita udah nyebut, kalau dia sekarang tak bantuin, nggak apa-apa, aku investasi dulu. Kan nyebutnya udah begitu kan. Suatu hari saya tinggal lipat tangan, uang bisa ngalir sendiri. Berarti apa yang Anda lakukan saat ini gak ikhlas. Betul gak? Kalau gak ikhlas, jangan harap orang yang kita bentuk ini pun jadi, Bapak Ibu. Jadi orang ini gak jadi juga karena dampak dari kita loh, yang gak ikhlas itu. Gila ya Bapak Ibu ya, bisa gila loh lama-lama. Jadi sukses gak suksesnya orang di bawah ini bisa jadi karena doktrin masa lalu, dosa nenek moyang, pola pikir yang salah, yang akhirnya kita mengadopsi konsep itu, kita kembangkan kepada orang-orang di dalam organisasi kita. Saya mau tanya, posisi kita bagaimana? Bonus meningkat atau flat atau bagaimana? Kan ada yang tahu. Terus ada doktrin orang, kamu harus begini. Ya elah Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu bisnis umat. Anda berhubungan dengan ribuan orang. Dan Anda bukan hanya bertanggung jawab dengan manusia, dengan Tuhan yang di atas. Makanya saya ngomong kayak gini, nanti ada orang gak seneng, orang ini mah bodoh amat, gue gak pusingin, gue gak pikirin. Saya bukan bertanggung jawab sama manusia, tanggung jawab saya sama Tuhan. Kalau Anda mau marah-marah sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Anda perlu pinter, Anda perlu belajar, dengarkan suara hati, berbicara dari hati. Bukan hanya berbicara actingnya doang, casingnya doang. Walah Bapak Ibu, hati-hati. Kita menggiring umat loh. Kita ngomong A semuanya A, kita ngomong B semuanya B. Jangan menyesatkan orang dengan posisi kita. Waduh Bapak Ibu, itu kalau masuk neraka itu udah paling bawah itu urusannya. Hati-hati ya. Jadi ketika Anda bantu grup, bantulah dengan ikhlas. Jangan pernah sedikit pun berharap nanti kalau kamu jadi. Maksudnya gini loh, kalaupun emang dia jadi, secara realita betul kita dapat uangnya. Tapi jangan diomongin. Kalau diomongin kan seakan-akan gak ikhlas. Paham ya? Kalau dia jadi, saya tinggal begini, duit ngalir sendiri. Kayak keran dol, ya kerannya dol tapi buntu. Airnya gak ngalir. Kenapa? Karena niat awal yang sudah tidak baik. Dan Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi.